عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah a'azanallahu wa iyyakum, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan di 20 hari pertama di bulan Ramadan, dan saat ini kita masuk di 10 hari terakhir, bahkan sekarang sudah memasuki detik-detik terakhir zaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema yang diberikan atau judul yang diberikan kepada kami yaitu terkait dengan masalah urgensi zakat. Secara garis besar, kaum muslimin memahami bahwasanya zakat itu terbagi menjadi dua. Secara garis besar jemaah, ada zakatul fitrah atau zakatul fitr, dan ada zakatul mal, itu zakat mal. Dan zakat ini merupakan di antara salah satu pokok pilar dalam Islam ya, yang sangat penting, bahkan ini termasuk di antara arkanul Islam. Di antara rukun-rukun Islam adalah di antara adalah zakat. Saking pentingnya zakat di dalam Islam, kalau kita mentadabburi dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala itu sering menggandengkan kata zakat dengan kata salat. Ya, hampir kurang lebih 24-an ayat yang menggandengkan antara zakat dengan salat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin." Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raqiin, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lainnya, "Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir." Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, dan apa saja usaha yang kamu lakukan bagi dirimu sendiri, kamu akan mendapatinya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lainnya, "Innama walikumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raqimun." Sesungguhnya penolong-penolong kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman yang mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat, dan mereka tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jangan dilakukan Subhanahu wa taala, zakat ini dalam Islam sangat penting. Ya, dia termasuk di antara rukun Islam. Sebagaimana kalau kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Ya, Islam ini dibangun atas 5 dasar. Apa itu? Syahadat. Ya, bahwasanya tidak ada sesembahan ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi jangan dilakukan Subhanahu wa taala? Wa iqamis shalah, dan tegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan tunaikan zakat. Ya, oleh karena jangan dilakukan Subhanahu wa taala, zakat ini sangat penting di dalam Islam. Dan para ulama menjelaskan terkait dengan makna zakah. Ya, secara lughah makna zakat adalah an-nama wa ziyadah. Artinya dia berkembang dan tumbuh. Adapun secara istilahan
Dan ini yang dipahami kalau untuk zakatul mal adalah penunaian kewajiban harta seseorang dengan cara yang khusus, dengan waktu yang khusus, ya, kemudian mencapai nisab dan ada haulnya. Ini zakatul mal. Karena jemaah yang dilakukan subhanahu wa ta'ala, kalau zakat fitrah, tentunya kaum muslimin ma'ruf, mereka sudah paham bahwa zakat fitrah itu terkait erat dengan namanya puasa Ramadan. Ya, maka orang yang berpuasa, maka di akhir-akhir Ramadan, dan afdalnya memang ketika menunaikan zakatul fitr itu dilakukan setelah sholat subuh sebelum menunaikan sholatul id. Dan para ulama menjelaskan minimal sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Nah, kemudian jamaah yang dilakukan subhanahu wa ta'ala, ketika zakat telah diwajibkan, ya, bagi umat Islam, ya, maka konsekuensinya adalah ketika seseorang enggan, ya, bahkan menolak terkait dengan kewajiban zakat, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya, menimbun harta, mengumpulkan harta, wala yunfiquna fi sabilillah, wala yunfiqu fi sabilillah, dan mereka tidak mau menginfakkan, tidak mau mengeluarkan, tidak mau menunaikan hak dari hartanya tersebut di jalan Allah. Kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikan kabar bagi mereka. Apa kabarnya? Bi'adzabin alim, azab yang sangat pedih. Lalu lihat bagaimana ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian estafet kepemimpinan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Rasul wafat, ya, kata Abu Hurairah, wa kafara man kafara minal Arab. Sebagian orang-orang Arab itu banyak yang murtad, banyak yang kafir setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar yang menjadi khalifah pada saat itu, ya, ingin memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Ketika itu Umar ada di situ. Maka Umar mengatakan, "Ya Abu Bakar, kaifa yuqatilun nas?" Ya, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Ya. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi manusia? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku adalah utusan Allah. Ya. Wa man qala yashhadu an la ilaha illallah asama minni maluhu wa dammuhu, ya, wa nafsuhu illa bihaqqil Islam wa hisabuhu 'ala Allah. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat syahadat tersebut, maka terjaga darinya hartanya, darahnya, dan jiwanya terjaga. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar itu, Abu Bakar langsung mengatakan, "Wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa baina as-salah waz zakah." Demi Allah, saya akan perangi orang yang membedakan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Ini saking pentingnya zakat, jangan dilakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi siapa saja yang membedakan antara dia bisa mengerjakan salat tapi dia tidak mau menunaikan zakatnya, di zaman Abu Bakar diperangi mereka. Ya. Maka zakat ini sangat penting, jamaah yang dilakukan subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dia sudah mampu, ya, sudah mencapai nisabnya, kemudian dia tidak mau menunaikan hak daripada zakat tersebut, ya, maka dia wajib diperangi, jamaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Abu Bakar apa? Waz-zakatu haqqul mal, dan zakat itu adalah haknya harta, maka harus dikeluarkan, jamaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang sudah memiliki harta, maka wajib baginya untuk apa? Untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala,
keutamaan atau fadilah di antara kita membayar zakat adalah di antara zakat itu diwajibkan setelah kita beriman, salat, baru zakat. Ketika Muadz bin Jabal, ya, seorang sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi SAW kepada ahli kitab, innaka ta'ti, ya, min qaumi ahli kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi, ya, di antara ahli kitab, ini Yahudi dan Nasrani. Maka kata Rasulullah SAW, fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka ajaklah mereka, serulah mereka untuk bersaksi, untuk bersyahadat bahwa tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Ya. Fa'inhum ata'u dzalik, kalau mereka sudah mentaati kamu, mereka sudah mau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka annallah iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan bagi mereka salat sehari 5 waktu. Ya. Fa'inhum ata'u dzalik, kalau mereka sudah patuh juga terhadap itu, sudah salat juga, mereka sudah diperintahkan mau salat, annallah iftarada alaikum shadaqatan fi amwalihim, ya, maka katakan atau ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka zakat-zakat mereka, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari harta-harta orang kaya yang diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi zakat fungsinya adalah untuk siapa jemaah? Untuk kaum fakir miskin. Ya. Dan zakat beda dengan pajak, jemaah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka zakat ini sangat penting. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya zakat ini merupakan bukti penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita bacakan firman Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ketika mereka sudah menunaikan salat kemudian mereka membayar zakat, berarti mereka sudah menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang membayar zakat ini juga merupakan ciri di antara ciri orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, mengerjakan salat dan menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut sedikit pun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara ciri di antara orang-orang beriman adalah mereka menunaikan zakat. Karena bukti keimanan seseorang itu dengan mengeluarkan zakatnya. Oleh karenanya siapapun mereka, kaum muslimin yang memiliki harta, ya tentunya harta nanti ada syaratnya. Ketika menunaikan zakatul mal itu ada syaratnya. Ya. Termasuk di antaranya adalah syaratnya apa? Hartanya kepemilikan sendiri, bukan gabungan. Ya, tidak ada hutang dan yang lainnya. Kemudian apa? Ada haul dan nisabnya. Nah, ini harus ditunaikan jamaah yang dimulakan Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir jamaah yang dimulakan Subhanahu wa taala, zakat ini fungsinya juga untuk mensucikan, ya, harta dan jiwa orang yang mengeluarkan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Ya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Sehingga kalau kita melihat tafsir ayat ini dalam surat At-Taubah, kalimat khud ini adalah merupakan fi'il amr yang artinya adalah perintah. Maka orang yang enggak mau mengeluarkan zakat padahal dia mampu untuk berzakat, maka wajib diambil oleh pemerintah. Tentunya pemerintahan Islam yang menegakkan hukum Islam, maka wajib bagi pemerintah kaum muslimin mengambil harta-harta orang-orang kaya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, ya, karena zakat itu untuk apa? Untuk mensucikan dan membersihkan mereka. Ya.
untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka, untuk membersihkan harta-harta mereka. Sehingga kenapa zaman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, zakat itu sebenarnya kata para ulama itu merupakan kotoran harta. Sehingga ahlul bait, keluarga Nabi tidak boleh menerima zakat. Ya, maka zakat perlu dikeluarkan karena itu merupakan kotoran dari harta-harta kita. Ya. Dan itu untuk mensucikan jiwa kita dan juga untuk membersihkan harta-harta kita. Wassalli alaihim, dan doakanlah mereka. Ya, dan doakanlah mereka. Oleh karena disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan sesungguhnya kewajiban membayar zakat di dalam ayat yang tadi itu merupakan hikmah pembersihan dari dosa-dosa. Sebagaimana hadis as-sadaqatu ya tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu membersihkan ya atau menghapuskan kesalahan-kesalahan kama tudfi'ul ma'un nar, sebagaimana ya air memadamkan api. Jadi kalau kita punya dosa jemaah, ya, dosa-dosa kita itu bisa dihapuskan, bisa dipadamkan dengan sedekah. Ya, sebagaimana sebagaimana air itu memadamkan api. Oleh karena yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ya kita keluarkan zakat-zakat kita jika memang kita sudah memiliki ya harta yang sudah memenuhi kriteria syarat dan rukunnya jamaah yang dilakukan Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah yang dilakukan Subhanahu wa taala, zakat ini juga sebagai bentuk ya sosial ya kepada masyarakat, khususnya kaum muslimin. Ya, kepedulian kepada orang-orang yang fakir dan miskin. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Matsalul mu'minina fi tawaddihim ya wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Jadi perumpamaan orang mukmin itu bagaikan satu tubuh. Ya. Maka jika ada orang atau jika ada satu badan yang sakit, maka seluruhnya akan sakit. Nah, kalau misalnya ada orang ya kaum muslimin yang mereka dalam kehidupan susah, kita merasakan bagaimana kesusahan mereka. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita bersikap empati, peduli dengan apa yang mereka alami. Ya, dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara bantuan-bantuan seperti zakat. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Nakhtim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, masyaallah. Syukran baik. Jazakallahu khair.